Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.1 A9, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memenuhi kebutuhan belajar individu dari setiap murid, di mana pembelajaran ini sangat relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Sebuah pembelajaran yang berpihak pada anak, sebuah pembelajaran yang merdeka, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam belajar sesuai dengan bakat dan potensi murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga selaras dengan visi guru, kontrol guru, budaya-budaya positif di kelas, kesepakatan kelas, dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana seorang guru harus memiliki nilai mandiri. Dia harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Kemudian, seorang guru harus memiliki nilai kolaboratif. Seorang guru harus bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan siswa, semua stakeholder yang ada di sekolah. Seorang guru juga harus memiliki nilai-nilai inovatif, memberikan pembelajaran dengan berbagai macam warna, dengan model yang berbeda-beda, tidak monoton saja. Seorang guru juga harus bisa reflektif, harus bisa mencari kelemahan dan kelebihan dari apa yang sudah dia lakukan dalam pembelajaran bersama murid. Orientasi dari kebutuhan murid pada pembelajaran ini adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi dengan kebutuhan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Penilaian berkelanjutan, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Dan manajemen kelas yang efektif. Sesuai dengan definisi Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak dalam 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar, kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Mempelajari materi baru, sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi tersebut dengan baik. Menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Sekaligus meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, dan latar belakang serta jenis kelamin dari murid itu. Adapun tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Demikian tadi 3 aspek dalam pemetaan kebutuhan murid.
Adapun 7 alasan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dikatakan berhasil. Yang pertama adalah karena pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi itu lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Jadi lebih luas, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, tidak ditarget dengan angka-angka atau ukuran-ukuran yang membelenggu kreativitas murid maupun guru. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensi menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan terhadap konten berupa materi-materi yang akan diberikan guru kepada murid, pendekatan terhadap proses, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran antara siswa dengan guru selama pembelajaran berlangsung, dan terhadap produk. Hasil dari pembelajaran yang dilakukan pada saat itu akan menghasilkan produk yang bersifat beragam, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. 5. Pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada murid, sehingga semua pelaksanaan pembelajaran berdasarkan identifikasi yang sudah dilakukan di awal, sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Sehingga dalam satu kelas dimungkinkan pembelajaran akan beragam, tidak tersentral satu jenis saja. Alasan yang keenam adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Yang ketujuh adalah pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Jadi pembelajaran ini tidak statik, tetapi dinamis, bergerak terus menyesuaikan kondisi murid dan suasana lingkungan yang ada pada saat pembelajaran itu. 1A9. Apapun yang dilakukan oleh seorang guru ataupun seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.